Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai, dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Halo sahabat, bersua lagi masih di channel Rumah Kita. Hari ini saya akan mengajak sahabat semua untuk membahas satu hasil assessment talent mapping dari rekan kami. Beliau ini seorang trainer, ya, sudah cukup lama berkecimpung di dunia training dan minta saran apakah lebih fokus di human development-nya itu di personal development atau di organizational development. Nah, jadi di personal atau di organisasi ini nanti yang akan kita lihat dari hasil assessment talent mapping-nya. Ya, saya akan menuju ke hasil tes talent mapping-nya. Teman-teman mohon bersabar. Ya. Semoga cukup terlihat ya teman-teman. Jadi ini adalah hasil tes talent mapping beliau. Kita akan mulai dari urutan bakat dulu ya. Kita akan ulas untuk 7 bakat terkuat dan 7 bakat terlemah. Dari urutan bakat yang ada, 7 terkuatnya antara lain ada communication, ada developer, ada significant, strategic, ranger, maximizer, dan harmony. Luar biasa ya. Ketujuh bakat ini memang cukup sesuai dengan aktivitas yang sekarang ini digeluti sebagai seorang trainer. Communication, mereka yang memiliki bakat kuat communication adalah yang memang mumpuni dalam berbicara, dalam menyampaikan pesan, ya. Tarikan alamiahnya adalah menyampaikan pesan memang ya. Communication ini dia bisa menyampaikan atau berbicara dalam waktu yang lama ya, dengan sangat menarik ya. Dia bisa menyampaikan informasi yang mungkin saja kalau disampaikan oleh orang lain sulit untuk dipahami, tetapi disampaikan oleh si communication kuat ini menjadi sederhana dan mudah untuk dipahami. Nomor 2, dia punya developer. Developer itu orang yang senang untuk bisa memajukan orang lain, orang yang senang melihat potensi orang lain dan ingin membantu untuk menjadikannya lebih baik dalam potensi tersebut gitu. Trainer jelas ya, perlu sekali bakat developer ini. Significant, suka tampil, tarikan alamiahnya itu adalah untuk bisa menampilkan sesuatu dengan baik sehingga dia bisa mendapatkan apresiasi dari orang lain, seperti itu ya. Trainer butuh dong. Kalau dia tidak bisa menampilkan sesuatu dengan baik, dengan menarik ya, maka tentu trainee-nya, orang-orang yang sedang dilatih untuk bisa menjadi maju, jadi tidak bersemangat ya. Significance, communication, developer, keren banget. Yang keempat ada strategic ya, mereka yang mereka yang dorongan alamiahnya itu bisa membuat tangga rencana, bisa membuat strategi, cara-cara, teknik-teknik, tahapan-tahapan untuk bisa mencapai satu tujuan. Ini strategik ya. Ini beliau ini strategik banget, kuat, nomor 4 ya. Jadi dia bisa membuat menemukan cara, teknik untuk bisa menyelesaikan satu masalah, untuk bisa mencapai satu tujuan dengan teknik strategi yang dia miliki, kemampuan strategik yang dia miliki. Yang kelima ada ranger ya, mampu untuk mengatur segala sumber daya yang ada, entah itu sumber daya manusia atau mungkin barang ya, atau uang ya. Dia bisa mampu untuk arrange itu semua, mengatur dalam pola yang tepat, rapi, tertib ya, ranger. Kemudian maximizer itu perfeksionis. Beliau yang maximizernya tinggi, memang sosok yang ingin menjadikan sesuatu yang bagus menjadi luar biasa bagus, seperti itu. Terakhir harmoni ya, tidak suka konflik ya,
ingin kalau ada permasalahan ingin segera bisa selesai ya, dicari solusi yang terbaik, itu orang harmoni. Dan sebagai seorang trainer tentu saja ini hal yang bagus sekali. Kenapa bagus? Karena seorang trainer membutuhkan kemampuan untuk bisa menjadikan situasi kondusif sehingga aktivitas belajar dalam training tersebut bisa menjadi baik dan berhasil efektif efisien, seperti itu, tidak terlalu banyak konflik. Nah, ketujuh bakat terkuat ini jelas sekali bahwa sesuai dengan aktivitas yang sekarang dijalani sebagai human development. Kita lihat sekarang di bakat terlemah ada konsistensi, self assurance, deliberative, empati, konteks, dan competition, serta disiplin. Disiplinnya memang tidak terlalu bagus, tetapi dia punya strategik. Beliau punya responsibility nomor 11, masuk di kategori kuat ya. Nah, ini membantu yang bersangkutan untuk bisa mensiasati bakat lemah di disiplin. Competition ya. Competition ini dia tidak terlalu suka membandingkan dirinya terhadap orang lain, dengan orang lain. Oleh karenanya memang yang bersangkutan perlu untuk mencari bahan bakar lain yang bisa membuat beliau menjadi terus maju dan maju. Ini juga bisa disiasati dengan bakat kuat lain, yaitu maximizer. Kebetulan beliau memiliki maximizer, perfeksionis, jadi memang beliau akan selalu berusaha melakukan yang terbaik ya, dengan standar yang cukup tinggi, sehingga untuk menjadi pemenang, untuk bisa menjadi lebih baik dari orang lain itu sebenarnya mudah. Hanya memang bahan bakarnya bukan karena ingin lebih baik dari orang lain, tapi memang standar quality yang dia miliki atas suatu kinerja itu sangat tinggi. Konteks ya, beliau kurang begitu suka terkait masa lalu, history ya. Tapi beliau punya communication yang kuat ya, komunikasinya nomor 1, sehingga ini bisa disiasati dengan menanyakan langsung ya kepada yang bersangkutan ya, atau sinergi juga dengan orang lain yang memiliki konteks kuat ya. Kalau misalnya ada satu permasalahan terkait riwayat ya, masa lalu. Empati ya, empati 31 ya, terlemah. Ya, empati itu kepekaan. Berarti kalau dia empatinya lemah, maka memang kurang peka, kurang bisa merasai apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, meski demikian pada bakat kuat ya ada connectedness ya. Connectedness itu bijak ya, bijaksana. Dari tarikan dorongan alamiah connectedness ini ya, dia ingin membantu orang lain ya. Ada dorongan untuk membantu orang lain, untuk menjadikan kesulitan orang lain menjadi mudah ya dengan membantunya. Nah, ini bisa terbantu meskipun empatinya lemah. Deliberatif ya, agak sembrono ya, kurang hati-hati ya. Tetapi hal ini bisa disinergikan dengan sinergi rekan lain yang memiliki deliberatif tinggi. Jadi kehati-hatian bisa dibantu juga dengan bakat kuat lain. Di situ ada analytical ya. Ya hati-hati saja agar tidak muncul kesulitan dikarenakan bakat lemah deliberatif ini. Self assurance ya, perlu data, perlu fakta untuk bisa mengambil keputusan, dan konsistensi lemah ya. Konsistensi sama juga dengan disiplin tadi. Kita bisa siasati dengan mengasah bakat responsibility-nya. Oke. Ya, dari sana cukup bisa disimpulkan bahwa apa yang sekarang dijalani ini memang sudah sesuai sekali human development-nya. Aktivitas di human development untuk sebagai trainer ini sudah tepat ya. Kita lihat dulu di peta bakat ya. Dari peta bakat sebarannya kita lihat areanya menyebar ya, ada kuning dan merah di semua talent area ya. Thinking ada, striving ada, relating ada, influencing ada. Nah, ada maximizer, significance di influencing ya.
Ini bisa menjadi salah satu petunjuk ya, salah satu petunjuk bahwa area trainer di human development yang tepat untuk yang bersangkutan ini lebih ke organisasional. Kenapa? Karena maximizer ini menggabungkan semua sumber daya yang ada sehingga bisa melakukan suatu pekerjaan, suatu hasil yang perfect, yang bagus ya. Jadi tidak terkait hanya pada satu orang ya. Ini tepat sekali kalau fokus ada pada organisasional. Kemudian di sini juga ada strategik ya. Dia punya kemampuan untuk mengatur arranger ya, mengatur banyak hal di sekelilingnya. Bisa membuat rencana yang runut ya, mencari solusi yang tepat terkait permasalahan di banyak orang itu tadi. Ya, developer harmoni ya. Harmoni ini pun tepat kalau dia berkecimpung di area human development, khususnya di organisasional, karena di sana memerlukan harmoni kuat ya. Kemungkinan muncul konflik memang tinggi. Dengan adanya bakat harmoni ini segera bisa dicarikan kesepahaman ya, solusi seperti itu. Nah, dari bakat-bakatnya ini memang lebih disarankan human development-nya ada pada area organisasional. Selanjutnya kita lihat ini di potensi kekuatan ada communicating ya. Tadi ada communication ya. Ada coordinating ya. Coordinating tadi di bakat kuat. Di bakat kuatnya ada ranger ya. Ada ranger, ada maximizer ya. Ini ada publicizing, strategizing, developing ya, membantu orang lain, marketing. Ini potensi kekuatan memang diambil dari 14 bakat terkuat, 14 bakat lemah ya, urutan terkuat, kuat, terlemah, lemah ya. Hasilnya setelah mempertimbangkan itu semua memang hasilnya ini, mulai dari nomor 1 communicating sampai dengan distributing nomor 14 ya. Distributing ini pun cukup bagus untuk rekan kita ini karena menyebarluaskan sesuatu di sini tidak melulu barang ya, tapi bisa juga distribute informasi gitu. Dan seorang trainer itu distribute informasi ya. Kalau distribute berarti tidak hanya pada satu orang ya, banyak orang seperti itu. Dia bisa menyampaikan sesuatu informasi dalam hal ini kepada orang lain ya, pada satu waktu seperti itu. Nah, ini strength cluster map. Dari sini kita bisa lihat memang area merah dan kuning banyak di area atas. Jadi tepat sekali kalau sebagai trainer tadi ya, sebagai trainer di area human development karena berhubungan dengan orang lain. Nah, utamanya di sini, utamanya memang di area networking, yaitu saling bekerja sama di sini. Nah, di sini memang aktivitas yang banyak. Yang merah itu ada presenting ya, saat beliau itu menyampaikan informasi, mempresentasikan materi, itu adalah dorongan 4E beliau ya. Beliau akan nyaman sekali dan itu diamini oleh statement beliau di PSS ya. Jadi yang di luar ini PSS, statement klien bahwa saya oke atau tidak oke di satu aktivitas, dan yang di dalam ini berdasarkan bakatnya. Dan banyak sekali di area N ini, networking ini, yang bersangkutan self awareness-nya sudah cukup bagus. Hal ini ditunjukkan pada area yang memang similar, kuat atau kuat sangat kuat atau sangat kuat dan sangat kuat, seperti itu, merah-merah, kuning merah dan seterusnya. Kalau hanya satu gitu ya, hanya satu, ini pun di sini ada coaching ya. Coaching itu personal ya, satu. Di sini tadi yang muncul coaching tidak, yang ada distributing teaching ya.
teaching. Oh, consulting ada ya, consulting ada. Jadi mengajar dan consulting ini bisa menjadi salah satu dari 14 potensi kekuatan yang bisa dilakukan oleh rekan kita ini. Hal yang lain di Kinematic ID juga banyak yang kuat ya bakatnya. Potensi kekuatannya di sini ada animating, dia bisa ya, synthesizing ya, advertising ya. Kemudian developing ya, developing ini kuat ya. Kemudian publicizing, marketing ya. Ini merah semua. Dan strategizing. Nah, strategizing ini juga bermanfaat tadi kalau misalnya human developmentnya ada di organisasi, maka butuh strategi karena terkait orang banyak ya, tentu saja banyak butuh strategi kaya terhadap kemungkinan cara teknik mengatur, mencari solusi atas suatu masalah dalam satu organisasi. Nah, bakat-bakat, potensi-potensi kekuatan ini yang dimiliki oleh rekan kita ini sangat sesuai dengan aktivitasnya dan mendukung untuk lebih tepat berada pada area organizational development. Nah, terakhir ini adalah personal branding. Ya, dari sana kita temui bahwa yang bersangkutan ini marketernya oke, ya, bisa juga personal brandingnya komunikator, ranger, ya, strategis, dan juga edukator. Ya. Nah, edukator di sini sebagai salah satu personal branding. Marketer juga, marketer kan terkait orang banyak ya. Nah, dari hasil assessment talent mapping, maka sedikit kita bisa sarankan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan ini sudah sesuai bidang kerjanya di area human development dan sarannya bisa difokuskan untuk menjalani aktivitas human development pada area organisasi. Ya, demikian untuk kasus ketiga. Kita akan bersua lagi dalam ulasan-ulasan terkait talent mapping atau yang lain di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.